Kaisar Naga Abadi Chapter 4631 Bahasa Indonesia Bab 4631 Si Kembar, Serangan Gabungan. Salah satu dari si kembar, anggota suku manusia surgawi, melotot ke arah Luming bagaikan binatang buas, seakan ingin mencabik-cabik Luming. Tindakan Luming tadi membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Lebih dari 10 tulangnya patah dan organ dalamnya terluka. Lukanya tidak ringan. Dan EBSCP, dia benar-benar telah dilukai oleh dewa penguasa tingkat kelima. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Bocah, aku akan mencabik-cabikmu. Pihak lainnya berteriak, wajahnya garang. Aku akan memberimu dorongan. Manusia surgawi muda yang belum bergerak pun berbicara. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, susunan besar yang dibentuk oleh rune yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas kepalanya. Asyik, formasi mantra itu bergetar sedikit, dan pada saat berikutnya, formasi mantra muncul di atas kepala tetua berwajah putih, wanita parubaya, anggota klan darah, dan salah satu saudara kembar. Formasi itu melepaskan cahaya putih susu yang jatuh ke semua orang. Pada saat ini, aura semua orang tiba-tiba melonjak. Keempat ahli istana surgawi itu seperti telah disuntik dengan darah ayam. Aura mereka terus melonjak dan menjadi semakin kuat. Ledakan. Mo Chang sebenarnya tidak lemah, dia terpaksa mundur karena serangan lawan. Tang Jun dan Rong Gong yang semula berada di atas angin, kini ditekan oleh lawannya. Bocah, mati saja. Adik laki-laki si kembar melolong dan menyerang Luming dengan ganas menggunakan kapak perangnya. Kedua jenis kekuatan surgawi tertinggi bersiul dan berkumpul di kapak perang, berubah menjadi bayangan kapak yang memenuhi langit. Kekacauan. Luming sekali lagi menggunakan jurus primal. Sepetak tanah besar terbentuk dan menekan pihak lain. Buka itu. Mati. Pihak lain meraung dan kapak perangnya menebas benua itu. Benua itu bergetar hebat, dan retakan segera muncul sebelum meledak. Sosok pihak lain hanya sedikit terhalang dan terus menyerang Luming. Asyik, tombak dewa perang bergetar dan menusuk terus-menerus, beradu dengan kapak perang. Klang, klang, saat. Dalam sekejap, kedua belah pihak saling bertukar lusinan jurus. Serangan saudara kembar kedua berhasil dihalangi dan dia pun mundur. Namun, tubuh Luming juga bergetar hebat dan dia melayang mundur. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Mata Luming menyipit dan ekspresinya berubah serius. Dia melirik ke arah wanita muda dari suku manusia surgawi dan kemudian ke formasi rune di atas kepala saudara keduanya. Jelaslah bahwa karena formasi ini, kekuatan saudara keduanya dan para ahli istana surgawi lainnya telah meningkat pesat. Kemampuan ini sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Kemampuan semacam ini sedikit menakutkan. Ketika ranah seseorang relatif rendah, memang akan ada beberapa bakat dalam profesi tambahan. Orang-orang ini tidak pandai bertarung, tetapi mereka tak terkalahkan dalam profesi tambahan. Mereka dapat memberi orang dukungan dan meningkatkan kekuatan tempur orang lain. Akan tetapi, semakin tinggi wilayah seseorang, semakin sulit pula untuk meningkatkannya. Apalagi alam dewa yang surgawi. Dan EBSCP, sungguh sulit untuk meningkatkan kekuatan tempur seorang dewa penguasa. Kultivator perempuan dari suku manusia surgawi ini pastilah seorang jenius yang langka di antara suku manusia surgawi. Kekuatan terlarang, nak, kekuatan yang kau kendalikan adalah kekuatan terlarang. Kau adalah Luming. Adik laki-laki si kembar tiba-tiba berteriak. Setelah bertukar berkali-kali dengan Luming, dia akhirnya menyadari bahwa kekuatan yang dikendalikan Luming adalah energi terlarang. Apa? Kekuatan terlarang. Orang lain juga terkejut, lalu meledak dengan niat membunuh yang dingin. Luming? Itu Luming. Tidak heran kekuatan tempurnya begitu mengerikan. Akan tetapi, karena orang itu adalah Luming, dia harus disingkirkan dan dibunuh. Luming, mati saja. Aku akan terbang ke surga setelah membunuhmu. Saudara kembar kedua melotot ke arah Luming dengan tatapan membara. Energi surgawi tertinggi dalam tubuhnya meledak dengan liar dan dia menyerang Luming lagi. Membunuh. Luming berteriak dan mengayunkan tombaknya untuk bertarung dengan lawannya.
Keduanya bertarung dengan gila-gilaan dan bertukar ratusan jurus berturut-turut, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Haruskah saya menggunakan energi asal saya? Lu Ming terus berpikir dalam hatinya. Kakak laki-laki si kembar tidak bergerak. Dia berdiri berjaga di samping wanita muda itu. Namun, dia memberi Lu Ming rasa tekanan yang kuat dan membuatnya merasa bahwa dia dalam bahaya. Selain itu, Mo Chang dan yang lainnya juga sama sekali tidak diuntungkan, terutama Mo Chang yang berada dalam situasi genting dan sewaktu-waktu bisa dibunuh oleh pihak lawan. Lu Ming ingin menggunakan kekuatan asal untuk mengalahkan saudara keduanya. Namun, dia tidak menyangka aku bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Jika aku tidak bisa membunuhnya dalam satu gerakan, kakak laki-laki kembar yang ikut bertarung tidak akan mengubah situasi. Ketika Mo Chang terbunuh, wanita parubaya itu akan bebas, dan mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Mungkinkah dia harus mencabut lengan Raja Manusia? Namun, Lu Ming segera menepis gagasan ini. Jika dia menggunakan lengan Raja Manusia, Lu Ming yakin dia bisa membunuh orang-orang dari istana surgawi ini. Namun, lengan Raja Manusia akan terekspos. Menurut peti perunggu, setelah tubuh Raja Manusia dikumpulkan, tubuh itu dapat digunakan untuk menyapu seluruh dunia, menjadi tak terkalahkan, dan menginjak-injak istana surgawi dengan mudah. Nilai tubuh Raja Manusia yang begitu mengerikan sudah tidak terbayangkan. 4 harta karun tertinggi di istana surgawi atau harta karun tertinggi lainnya di alam semesta tidak dapat dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, jika sedikit saja informasi tentang tubuh Raja Manusia bocor, hal itu dapat menyebabkan bencana yang mengejutkan. Lu Ming tidak akan pernah menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Jadi, apa yang harus dia lakukan sekarang? Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia melirik wanita muda dari suku manusia surgawi. Akar masalahnya masih pada wanita muda ini. Selama wanita ini terbunuh, tanpa dukungannya, Tang Jun, Mo Chang, Ronggong, dan yang lainnya akan mampu membalikkan keadaan. Dentang. Lu Ming mengayunkan tombak ares sekuat tenaga dan bertabrakan dengan kapak perang milik saudara keduanya. Keduanya terdorong mundur. Sekaranglah saatnya. Mata Lu Ming berbinar. Dia mengeluarkan teknik aurora yang hebat dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke arah manusia surgawi muda itu. Dia memegang tombak dewa perang erat-erat di tangan kanannya dan berencana untuk mengaktifkan kekuatan surgawi asalnya. Dia tahu bahwa kakak laki-laki si kembar tidak akan membiarkannya berhasil dengan mudah. Dia pasti akan menghentikannya. Dia akan menggunakan energi asalnya untuk mengalahkan kakak laki-laki si kembar dan kemudian membunuh wanita muda dari suku manusia surgawi. Benar saja, saudara kembar yang lebih tua melangkah maju, matanya penuh dengan niat membunuh. 4 wilayah surgawi ekstrim. 2 teriakan dingin terdengar dari belakang Lu Ming. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan menyelimuti Lu Ming. Pada saat yang sama, 4 pilar besar menjulang di sekitar Lu Ming. Keempat pilar ini memiliki warna yang berbeda-beda, dan semuanya terbentuk dari energi surgawi yang paling kuat. Keempat pilar tersebut membentuk medan energi mengerikan yang menyelimuti Lu Ming. Tidak bagus, ini serangan gabungan. Lu Ming meraung dalam hatinya. Dia sudah bisa mengetahui bahwa ini adalah teknik serangan gabungan milik saudara kembarnya. Kedua orang ini masing-masing mengendalikan 2 jenis energi surgawi pamungkas yang berbeda. Secara total, mereka memiliki 4 jenis energi surgawi pamungkas, yang hampir sama dengan energi surgawi sempurna. Keempat jenis kekuatan surga berubah menjadi energi medan seperti penjara dan menjebak Lu Ming di dalamnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4632 Bahasa Indonesia. Bab 4632, Bab 4632 mematahkan serangan gabungan. Merusak. Lu Ming berteriak. Dia memegang tombak Dewa Perang dan terus menerjang maju. Tombak Dewa Perang menembus ruang dan menusuk ke depan. Namun, ketika tombak Dewa Perang mendekat, dinding cahaya muncul di antara kedua pilar. Dinding cahaya ini memiliki 4 warna, dan jelas terbentuk dari perpaduan 4 jenis energi surgawi tertinggi. Ledakan. Tombak Dewa Perang menghantam dinding cahaya. Dinding cahaya bergetar hebat dan menghasilkan daya pantul yang kuat,
menyebabkan tombak Dewa Perang bergetar terus-menerus. Tubuh Luming tak kuasa menahan diri untuk tidak terdorong mundur. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Aku tidak bisa menghancurkannya. Ekspresi Luming menjadi gelap. Hahaha, nak, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau ingin menghancurkan wilayah surgawi 4 kutub kita dengan kekuatanmu. Dalam mimpimu, adik laki-laki si kembar tertawa dari belakang. Sekarang giliran kita untuk menyerang. Luming, mati. Kakak laki-laki si kembar berteriak dengan dingin. Dalam sekejap, lebih dari 10 kilatan pedang muncul di sekitar Luming. Cahaya pedang ini semuanya dibentuk oleh 4 jenis kekuatan surgawi tertinggi. Mereka melesat keluar dan menusuk ke arah Luming. Asyik, tombak Dewa Perang bergetar. Luming terus-menerus menembakkan puluhan sinar tombak dalam upaya untuk menghalangi sinar pedang. Namun, kecepatan kilatan pedang itu terlalu cepat dan kekuatannya terlalu kuat, di luar imajinasi Luming. Luming tidak berhasil menangkisnya sepenuhnya meskipun dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya ditebas oleh cahaya pedang dan luka yang dalam pun muncul. Bahunya juga tertusuk oleh cahaya pedang, dan sebuah lubang pun muncul. Luming terluka dan situasi yang lainnya tidak terlihat baik. Mo Chang berada dalam situasi yang paling kritis. Dia sudah terluka dan darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Situasinya sangat berbahaya. Tang Jun juga berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan hanya bisa menangkis dengan susah payah. Di sisi lain, Ronggong dan Ye Ye sedang bertarung melawan 2 kultivator suku darah. Tingkat kultivasi Ye Ye adalah yang terendah di antara mereka. Dia sama sekali tidak bisa ikut campur dalam pertempuran antara Luming, Tang Jun, dan Mo Chang. Begitu dia bergabung, dia tidak hanya tidak akan bisa membantu, dia bahkan mungkin akan dibunuh oleh pihak lain. Satu-satunya hal yang bisa dia ganggu adalah pertempuran antara pekerja Rong dan pembudidaya klan darah. Namun, bahkan dengan bantuan Ye Ye, mereka masih belum sebanding dengan para kultivator suku darah. Namun, situasinya sedikit lebih baik, dan mereka dapat melindungi diri mereka sendiri untuk sementara waktu. Jika ini terus berlanjut, Luming dan yang lainnya akan dimusnahkan dalam waktu singkat. Luming, aku akan membantumu. Kiu-kiu terbang keluar dari pergelangan tangan Luming dan berubah menjadi cermin. Ia menembakkan seberkas cahaya, ingin menyelimuti kakak laki-laki si kembar. Namun, pilar cahaya itu tidak terbang keluar dari domain surgawi 4 kutub. Pilar itu juga terhalang oleh dinding cahaya. Hahaha, apapun yang kau lakukan, itu akan diblokir oleh alam surga 4 kutub. Begitu kau memasuki alam surga 4 kutub, kau akan mati. Saudara kedua tertawa terbahak-bahak. Niat membunuhnya sangat kuat, dan matanya juga sangat panas. Kali ini, dia benar-benar mendapat untung besar. Dia tidak hanya bisa menangkap Putri Tang Feng, tetapi dia juga bisa membunuh tubuh terlarang itu. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan makhluk logam yang menakjubkan. Itu benar-benar kesempatan yang sangat baik. Menjijikkan. Kiu-kiu meraung marah dan terbang kembali ke pergelangan tangan Luming. Kemudian, ia menggeliat cepat dan berubah menjadi baju zirah yang dikenakan Luming. Ini aura senjata suci tingkat asal. Mata Luming berbinar. Luming, akulah orang pertama yang menyempurnakan armor rusak dari senjata dewa tingkat asal yang kau berikan padaku. Aku hampir tidak bisa membuatnya. Kuharap armor itu bisa menghalangi serangan lawan. Suara kiu-kiu terdengar. Pada saat ini, saudara kembar itu melancarkan serangan lain. Sekitar selusin sinar pedang menyerang Luming dari segala arah. Luming terus mengayunkan tombak Ares untuk menangkis. Namun, masih ada cahaya pedang yang tidak berhasil ditangkis dan menyerang Luming. Dentang, dentang. Kali ini, beberapa sinar pedang menghantam tubuh Luming dan menimbulkan suara logam beradu. Sinar pedang itu dipantulkan oleh baju besi Luming. Pedang itu tidak menembus baju besi Luming, tetapi hanya meninggalkan beberapa bekas dangkal di atasnya. Saya memblokirnya. Luming sangat gembira. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara ke Kiu-kiu untuk menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir, mereka bahkan tidak bisa menembus baju besiku, bagaimana mereka bisa menyakitiku.
Suara bangga Qiu terdengar. Lu Ming langsung merasa tenang. Seperti yang diharapkan dari armor senjata dewa tingkat asal. Setelah Qiu menyempurnakan dan mengembangkannya, armor itu masih memiliki sebagian kekuatan armor senjata dewa tingkat asal, dan kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan. Dan EBSCP, serangan gabungan saudara kembar itu sangat kuat. Bahkan seorang master dewa tingkat 9 akan mati jika mereka masuk. Dan EBSCP, kecuali mereka adalah dewa penguasa tingkat 9. Tingkat kekuatan ini sebenarnya diblokir oleh baju besi yang telah diubah Qiu. Saudara kembar itu juga tercengang. Kemudian, mata mereka mulai terbakar. Itu adalah api keserakahan. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa baju besi di tubuh Lu Ming sebenarnya adalah hasil transformasi dari bentuk kehidupan metalik. Makhluk metalik ini tidak hanya bisa merasakan harta karun di bawah lautan darah, tetapi juga bisa mengembangkan baju zirah dengan kemampuan bertahan yang bisa menyaingi kemampuan manusia. Ini adalah harta karun yang tak ternilai. Mereka harus mendapatkannya. Membunuh. Saudara kembar itu meraung dan mengerahkan kekuatan mereka secara ekstrim. Mereka mengerahkan kekuatan serangan gabungan mereka secara ekstrim. Kali ini, kilatan pedang itu bahkan lebih kuat. Namun, ketika pedang itu menebas tubuh Lu Ming, pedang itu tetap tidak menembus baju besinya. Hanya bekas-bekasnya yang semakin dalam. Lu Ming bahkan lebih percaya diri. Degup, degup. Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan dan bergegas maju. Dia sama sekali mengabaikan serangan cahaya pedang di sekelilingnya. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam tombak Ares dan menusukkannya ke perbatasan wilayah surgawi 4 kutub. Sama seperti sebelumnya, dinding cahaya 4 warna muncul. Tombak Dewa Perang menusuk dinding, menciptakan ledakan yang mengguncang bumi. Kekuatannya tak terkendali. Dinding cahaya 4 warna bergetar hebat, tetapi tetap tidak menembusnya. Nak, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan wilayah surgawi 4 kutub kita. Jadi bagaimana jika kamu memiliki baju besi yang kuat? Ketika yang lain terbunuh, kami akan membunuhmu bersama-sama. Kamu akan mati. Saudara kedua meraung, mencoba mengganggu pikiran Lu Ming. Begitukah? Serangan tombak ini, patah. Lu Ming melolong panjang dan tombak Ares ditusukkan sekali lagi. Bedanya, kali ini Lu Ming menggunakan energi asalnya. Kekuatan asal dalam benih asal mengalir ke tombak Dewa Perang. Saat tombak Dewa Perang menghantam dinding cahaya 4 warna, kekuatan asal meledak. Energi asal memicu jejak kekuatan asli tombak Dewa Perang, menyebabkan kekuatan serangan meningkat secara dramatis. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar sekali lagi. Bedanya, kali ini, dinding cahaya 4 warna bergetar hebat. Dinding itu menonjol keluar, dan ketika mencapai batasnya, dinding itu meledak. Di wilayah surgawi 4 kutub, teknik serangan gabungan saudara kembar telah rusak. Begitu teknik serangan gabungan itu berhasil dipatahkan, tubuh saudara kembar itu bergetar hebat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur dan memuntahkan seteguk darah. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dan EBSCP, mereka tidak pernah membayangkan bahwa serangan gabungan mereka benar-benar akan dipatahkan oleh dewa penguasa tingkat kelima. Energi asal, itu adalah energi asal. Benar, anak ini telah membentuk benih asal. Si kembar yang lebih muda meraung. Tidak bagus. Kakak laki-laki si kembar tampaknya telah memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah drastis saat dia melihat wanita muda dari suku manusia surgawi itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4633 Bahasa Indonesia. Bab 4633, Bab 4632 Kekuatan Cahaya Sanguin. Tidak bagus. Sasarannya adalah Ye Chuling. Saudara kembar yang lebih tua meraung dan mengerahkan segenap tenaganya untuk menyerbu ke arah wanita muda itu. Pada saat yang sama, ekspresi anggota istana surgawi lainnya juga berubah drastis. Si kembar kedua juga menyerang wanita muda itu, Ye Chuling, dengan sekuat tenaga. Namun, mereka terlambat. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dengan kilatan teknik aurora yang hebat, dia tidak jauh dari Ye Chuling. Dia menusukkan tombak Dewa Perang. Suara mendesing. Tombak Dewa Perang menusuk ke arah Ye Chuling bagai sambaran petir.
Wajah Ye Chuling menunjukkan sedikit ketakutan. Dia jelas-jelas takut pada Lu Ming. Namun, dia tetap tenang. Dengan teriakan pelan, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan manik emas muncul di antara alisnya. Manik emas itu memancarkan lapisan cahaya, dan perisai cahaya muncul di tubuhnya, menutupinya. Ledakan. Tombak Dewa Perang menghantam perisai cahaya, menyebabkan ledakan dahsyat. Namun, tombak itu tidak menembus perisai cahaya. Kekuatan dahsyat itu membuat Ye Chuling terpental, tetapi tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya. Namun, itu bukan tanpa manfaat. Meskipun tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Ye Chuling, itu mengganggu berkahnya dan melemahkan kekuatan tempur para ahli Istana Surgawi, memberi Mo Chang, Tang Jun, dan yang lainnya kesempatan untuk mengatur napas. Harta karun pertahanan. Sialan, aku akan menghancurkanmu. Lu Ming berteriak dengan marah. Dia ingin terus menyerang dan menghancurkan pertahanan Ye Chuling. Manik-manik milik Ye Chuling bukanlah senjata pertahanan tingkat asal, tetapi semacam harta karun. Meskipun harta karun semacam ini dapat mengaktifkan kekuatan pertahanan yang kuat, energi yang dikandungnya biasanya terbatas, dan tidak dapat bertahan terlalu lama. Tidak seperti senjata tingkat asal, di mana jika Anda tidak dapat menembus pertahanan senjata tingkat asal, tidak peduli berapa banyak serangan yang Anda lakukan, itu akan sia-sia. Selama seseorang terus menyerang harta karun ini, harta karun itu secara alami akan runtuh ketika kehabisan energi. Lu Ming, mati. Jangan pernah berpikir untuk melakukan serangan lain. Dua raungan marah terdengar. Saudara kembar itu telah tiba lagi. Mereka melancarkan teknik serangan gabungan dan domain surgawi 4 kutub menyelimuti Lu Ming. Tidak bagus. Lu Ming tidak mau repot-repot terus menyerang Ye Chuling. Tubuhnya bergerak cepat, berusaha menghindari diselimuti oleh domain surgawi 4 kutub. Namun, Lu Ming masih meremehkan wilayah surgawi 4 kutub. Serangan gabungan semacam ini berlangsung diam-diam dan tiba-tiba muncul di sekitar Lu Ming. Meskipun kecepatan Lu Ming luar biasa, ia tetap tidak dapat menghindari domain surgawi 4 kutub dan sekali lagi diselimuti olehnya. Tidak bagus, kita dalam masalah. Ekspresi wajah Lu Ming sangat jelek. Sebelumnya, ia memiliki kekuatan asal, yang tiba-tiba meledak dan meningkatkan kekuatan serangan tombak Ares, itulah sebabnya ia menerobos domain surgawi 4 kutub. Akan tetapi, energi asal hanya dapat digunakan satu kali. Sekarang setelah dia menghabiskan seluruh energi asalnya, apa yang bisa dia gunakan untuk menerobos ke wilayah surgawi 4 kutub? Nak, energi asalmu hanya bisa digunakan untuk satu serangan, kan? Mari kita lihat bagaimana kau akan menghancurkan domain surgawi 4 kutub kita. Si kembar berteriak dingin dan menempelkan kedua tangan mereka. Cahaya pedang muncul di sekitar Lu Ming dan melesat ke arahnya, tetapi terhalang oleh baju besi yang telah diubah kiu-kiu. Namun, bahaya sebenarnya bukanlah Lu Ming, melainkan yang lainnya. Karena Ye Chuling sekali lagi menggunakan formasi tambahan semacam itu, formasi di atas kepala orang-orang dari Istana Surgawi itu telah muncul kembali. Ayo cepat kita berkumpul. Serang, teriak Tang Jun. Memanfaatkan kelemahan musuh, dia berkumpul dengan Mo Chang, Ronggong, Ye, dan yang lainnya untuk bertahan melawan serangan musuh. Bunuh, bunuh. Para ahli Istana Surgawi telah diperkuat lagi, dan kekuatan tempur mereka melonjak. Mereka melancarkan serangan ganas, dan Tang Jun dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Aku harus menerobos wilayah surgawi 4 kutub dan membunuh Ye Chuling itu. Lu Ming meraung dalam hatinya, mengerahkan kekuatan tempurnya hingga batasnya. Dia tidak peduli dengan serangan di sekitarnya. Dia bergegas ke tepi domain surgawi 4 kutub dan mulai menyerang seperti badai. Ledakan, ledakan, ledakan. Tombak Dewa Perang terus menghantam dinding cahaya 4 warna dari 4 wilayah surgawi yang ekstrim. Dinding cahaya 4 warna itu bergetar hebat, tetapi tidak hancur. Sialan, aku hampir saja. Kalau aku satu tingkat lebih tinggi, aku pasti bisa menembus langit berkutub 4. Lu Ming meraung dalam hatinya. Dan EBSP, 4 surga ekstrim itu kuat, tetapi tidak terlalu kuat. Lagi pula, saudara kembar itu hanya dewa penguasa tingkat 8.
Terlebih lagi, meskipun saudara kembar itu masing-masing menguasai dua jenis kekuatan surgawi tertinggi yang berbeda, keduanya menggabungkan kekuatan dan mengumpulkan 4 jenis kekuatan surgawi tertinggi yang berbeda. Akan tetapi, bagaimanapun juga, tempat itu dikendalikan oleh 2 orang, tidak seperti Ye Qiuxian yang mengendalikan 4 kekuatan tertinggi surga. Hanya ketika seseorang dapat mengendalikan 4 jenis energi surgawi tertinggi maka itu adalah energi surgawi yang sempurna. Mereka berdua tidak dapat mengendalikannya dengan sempurna, dan kekuatan yang dapat mereka keluarkan terbatas. Namun, kelemahan Lu Ming adalah tingkat kultivasinya terlalu rendah. Dia hanya seorang Divine Master tingkat kelima. Jika dia memiliki tingkat kultivasi Divine Master tingkat ke-6, dia dapat dengan mudah menembus domain surgawi 4 kutub. Namun sekarang, itu sangat sulit. Hancur, hancur, hancur. Lu Ming berteriak, rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat ia mengeluarkan kekuatan tempurnya secara maksimal. Ia bertarung dengan gila-gilaan, dan darah di sekujur tubuhnya tampak mendidih, seperti hendak terbakar. Puluhan ribu sel di tubuhnya bersinar seperti bintang. Puluhan ribu sel saling terhubung membentuk pintu dan jalan dari lumpur kuning. Apa ini? Jembatan alam semesta. Saudara kembar itu tercengang. Mereka belum pernah melihat jembatan kosmik seperti itu sebelumnya. Itu sebenarnya jalan lumpur kuning, yang tampak sangat kumuh. Pada saat ini, genangan darah di jalan lumpur kuning bersinar dan memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah ada sesuatu yang memicunya, lapisan cahaya merah darah menyebar dan menyelimuti tubuh Lu Ming. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya telah meledak seperti gunung berapi. Kekuatan yang sangat mengerikan menyembur ke dalam tubuhnya dari darahnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Ledakan. Tombak Dewa Perang menusuk lagi dan menghantam dinding cahaya 4 warna. Dengan suara ledakan, dinding cahaya 4 warna itu meledak. Itu bahkan lebih mudah daripada saat dia menggunakan energi asal. Saudara kembar itu mundur dan batuk-batuk hingga mengeluarkan banyak darah. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Lu Ming masih dapat mengalahkan wilayah surgawi 4 kutub mereka dan mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Apakah anak ini monster? Membunuh. Lu Ming melolong panjang. Ia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang tak habis-habisnya. Energi kuat itu terus menyembur keluar dari darahnya. Jika dia tidak menyerang sekarang, kapan lagi? Lu Ming segera melesat keluar. Kali ini, dia tidak menyerang Ye Chuling, tetapi menyerang kakak laki-laki si kembar. Dia harus menyingkirkan salah satu dari si kembar terlebih dahulu. Teknik serangan gabungan seperti itu terlalu merepotkan. Dia tidak tahu mengapa kekuatannya tiba-tiba meningkat. Oleh karena itu, dia harus membunuh setidaknya salah satu dari si kembar selagi dia masih memiliki kekuatannya. Selama salah satu dari si kembar terbunuh, tidak akan ada lagi teknik serangan gabungan. Bahkan jika lonjakan kekuatan Lu Ming yang tiba-tiba menghilang, dia tidak akan terjebak dan akan dapat mengambil inisiatif. Kaisar Naga Abadi Chapter 4634 Bahasa Indonesia. Bab 4634, aku tidak bisa menggunakannya dengan baik. Kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Ia berubah menjadi sinar cahaya merah darah dan muncul di depan kakak laki-laki si kembar dalam sekejap. Tombak Ares pun ditusukkan. Saudara kembar yang lebih tua merasa ngeri dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Dia sangat kuat, sedikit lebih kuat dari saudara kembar yang kedua. Namun, dia masih rentan terhadap Lu Ming. Wah, tombak Dewa Perang menembus kapak perang sang kakak dan terus bergerak maju. Kemudian menembus celah di antara kedua alis si kembar dan membunuhnya. Kakak, si kembar yang lebih muda meraung. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Lu Ming telah membunuh kakak laki-lakinya dalam satu gerakan. Apakah itu berarti dia juga bisa membunuhnya dalam satu gerakan? Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak berujung. Untuk sesaat, dia tidak berani melangkah maju. Setelah Lu Ming membunuh saudara kembar yang lebih tua, dia tidak berhenti sama sekali dan menyerang ke arah Ye Chuling. Ye Chuling terkejut, dan dia segera mundur.
Formasi yang telah memperkuatnya juga berhenti, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan manik emas untuk memperkuat pertahanannya. Kecepatannya tidak secepat Lu Ming. Lu Ming menyusulnya dalam beberapa saat. Dia menusukkan tombak Ares ke depan dan menusuk perisai cahaya keemasan itu. Ledakan. Tubuh Ye Chuling terlempar seperti bola kulit, dan retakan muncul di penghalang cahaya keemasan. Tidak bagus. Ekspresi para ahli istana surgawi lainnya berubah drastis. Ayo serang balik dan tahan mereka. Lu Ming akan menang. Tang Jun berteriak. Tanpa dukungan formasi Ye Chuling, kekuatan tempur para ahli istana surgawi telah sangat berkurang. Mereka tidak akan lagi bersikap pasif, dan tidak ada banyak perbedaan antara kekuatan kedua belah pihak. Mereka dapat melancarkan serangan balik. Tang Jun, Mo Chang, dan yang lainnya menyerang dengan gila-gilaan dengan sekuat tenaga, tanpa mempedulikan luka-luka mereka. Mereka berusaha keras menahan para ahli istana surgawi. Mereka mengerti bahwa kesempatan itu telah datang. Selama Lu Ming dapat membunuh Ye Chuling, mereka akan dapat membalikkan keadaan pertempuran dan mengalahkan para ahli istana surgawi. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh mereka. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan terus menyerang. Tombak Dewa Perang terus membombardir penghalang emas di sekitar tubuh Ye Chuling. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, Lu Ming telah melakukan 10 gerakan. Akhirnya, energi manik emas itu habis. Dengan suara keras, manik itu meledak. Wajah cantik Ye Chuling memucat, dan matanya dipenuhi teror dan bahkan sedikit memohon. Namun, Lu Ming tidak tergerak. Ini adalah suku manusia surgawi, dan mereka memiliki pasukan pendukung yang kuat. Mereka adalah musuh besar yang harus disingkirkan. Selama itu adalah musuh yang kuat, terlepas dari jenis kelaminnya, Lu Ming tidak akan menunjukkan belas kasihan atau belas kasihan. Tombak Dewa Perang melesat keluar, dan kekuatan penghancur yang dahsyat langsung menghancurkan jiwa Ye Chuling dan mengubahnya menjadi abu. Ye Chuling sudah mati. Sialan, ayo berangkat. Para ahli yang tersisa dari istana surgawi berteriak dan mencoba melarikan diri. Hal ini terutama berlaku bagi adik laki-laki si kembar. Dia sudah mundur sebelumnya, tetapi sekarang, dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan, dan sosoknya hampir tidak terlihat. Lu Ming sedikit mengernyit. Dia ingin mengejarnya, tetapi dia menyerah. Kekuatan pihak lain sangat kuat pada awalnya, dan jika dia melarikan diri terlebih dahulu, akan sangat sulit baginya untuk mengejarnya. Namun, dia tidak bisa membiarkan yang lainnya pergi. Sosok Lu Ming bergerak dan dia menyerang ke arah lain. Di arah itu, wanita parubaya dari suku manusia surgawi hendak melarikan diri. Lawannya adalah Mo Chang, tetapi dia telah terluka parah dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Tentu saja, dia tidak dapat menahan wanita parubaya itu. Wanita parubaya itu berhasil melarikan diri darinya. Tepat saat wanita parubaya itu hendak melarikan diri, Lu Ming tiba. Ledakan. Ketika tombak Dewa Perang itu menekan ke bawah, ukurannya tak tertandingi besarnya, bahkan lebih besar dari pegunungan raksasa. Wanita parubaya dari suku manusia surgawi itu ketakutan oleh kekuatan yang mengerikan itu. Matanya dipenuhi rasa takut. Tidak, wanita parubaya dari suku manusia surgawi itu berteriak ngeri sambil berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, ketika tombak Dewa Perang menekan, wanita parubaya dari suku manusia surgawi itu tetap meledak dan terbunuh. Sangat kuat, Mo Chang, Ronggong, dan yang lainnya semuanya terkesiap. Kekuatan tempur Lu Ming berada di luar imajinasinya. Ia dapat membunuh seorang ahli Divine Master tingkat 8 seperti sedang memotong sayuran. Tingkat kekuatan tempur ini setara dengan Divine Master tingkat atas. Dan EBSCP, Lu Ming hanya seorang guru dewa tingkat kelima, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Bahkan hati Tang Jun pun bergetar. Lu Ming ini benar-benar luar biasa. Saat ayah berada di alam dewa surgawi, kekuatannya hanya seperti ini, kan? Tang Jun bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tangannya tidak berhenti. Segala macam serangan dilancarkan ke arah lawannya. Sekarang,
beberapa ahli istana surgawi yang tersisa tidak lagi bersemangat untuk bertarung. Yang mereka inginkan hanyalah melarikan diri. Mereka semua ketakutan setengah mati oleh Lu Ming. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri sekarang. Lu Ming telah tiba. Tombak Dewa Perang terus menusuk, membunuh si tua berwajah pucat dan ahli klan darah. Lu Ming dan timnya akhirnya memenangkan pertempuran besar dan tirai pun ditutup. Mo Chang, Rong Gong, dan yang lainnya menghela napas panjang. Pertarungan ini sungguh mendebarkan. Mereka putus asa, mengira mereka akan mati di sini. Kekuatan tempur istana surgawi memang jauh lebih kuat dari mereka. Namun, siapa yang mengira Lu Ming akan tiba-tiba meledak? Lu Ming, kamu benar-benar hebat. Kamu memiliki begitu banyak kartu truf. Sulit membayangkan bahwa seorang master dewa tingkat kelima memiliki kekuatan tempur seperti itu. Yeye terbang, keterkejutan di matanya masih belum hilang. Mo Chang dan Rong Gong juga terbang, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Aku beruntung, aku beruntung. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu, kata Lu Ming. Sejujurnya, dia tidak mengerti mengapa kekuatan tempurnya meningkat pesat. Dia hanya tahu bahwa hal itu harus berhubungan dengan genangan darah di Jalan Lumpur Kuning. Ketika dia punya waktu, dia akan mempelajarinya. Semua orang mengambil cincin penyimpanan para ahli istana surgawi dan pergi secepatnya. Bagaimanapun, salah satu dari mereka telah melarikan diri. Pihak lain pasti akan menyebarkan berita itu, dan para kultivator kuat dari istana surgawi mungkin akan segera datang ke sini. Mereka terbang sepanjang perjalanan, dan hanya berhenti ketika mereka jauh dari wilayah laut. Kemudian, Mo Chang dan yang lainnya menelan pil dewa dan mulai menyembuhkan luka mereka. Yang lainnya baik-baik saja, tetapi luka Mo Chang sangat serius dan dia membutuhkan waktu untuk pulih. Kekuatannya mulai memudar. Lu Ming merasa darah di tubuhnya tidak lagi mendidih. Suhu mendidih di permukaan tubuhnya juga telah turun. Energi yang agung dan kuat juga memudar dengan cepat dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Lu Ming telah mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Seharusnya itu adalah kekuatan noda darah di Jalan Lumpur Kuning. Apa sebenarnya noda darah ini? Sebenarnya sangat mengejutkan. Hati Lu Ming kacau dan dia tidak bisa tenang. Dia memutuskan untuk mencoba lagi. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan ini sepenuhnya, kekuatan tempurnya akan meroket. Setelah meminjam kekuatan noda darah, kekuatan tempur Lu Ming bahkan lebih kuat daripada energi asal dari benih asal. Dia juga bisa menggunakannya untuk waktu yang lama, tidak seperti energi asal, yang hanya bisa digunakan sekali. Lu Ming terbang sendirian dalam jarak tertentu dan kemudian mengedarkan energi terlarang. Puluhan ribu sel dalam tubuhnya bersinar. Pintu itu muncul kembali dan Jalan Lumpur Kuning muncul kembali. Genangan darah itu bercahaya merah terang. Kaisar Naga Abadi Chapter 4635 Bahasa Indonesia. Bab 4635, merasakan tubuh Raja Manusia lagi. Jalan Lumpur Kuning muncul kembali, dan noda darahnya berwarna merah cerah, seolah-olah darah segar telah mengalir di atasnya. Namun, tidak peduli bagaimana Lu Ming mengedarkan dan mengaktifkannya, tidak ada reaksi dari genangan darah. Apa-apaan ini? Dulu berguna, jadi kenapa sekarang tidak berfungsi? Lu Ming mengerutkan kening. Ia tidak mengerti. Ia mencoba menggunakan indera spiritualnya untuk mengaktifkan genangan darah tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada reaksi sama sekali. Lu Ming mencoba berbagai metode tetapi hasilnya sama saja. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kondisiku? Aku dalam bahaya tadi, jadi aku mengerahkan kekuatan tempurku hingga puncak dan menggabungkan esensi, ki, dan jiwaku. Sepertinya aku telah menembus semacam titik alam spiritual. Lu Ming merenung. Dia merasa hal itu sangat mungkin. Mo Chang, Tang Jun, dan yang lainnya berada dalam bahaya besar ketika mereka terjebak dalam serangan gabungan saudara kembar itu. Dalam keadaan seperti itu, kondisi Lu Ming telah menembus titik kritis tertentu dan mencapai puncak tertentu. Darah pertempurannya mendidih. Mungkin itulah alasan mengapa noda darah itu tidak normal. Namun, dia tidak bisa memasuki kondisi itu sesuai keinginannya.
Kondisi itu tidak berada di bawah kendali Luming dan dia tidak bisa memasukinya sesuai keinginannya. Keadaan seperti itu mirip dengan pencerahan. Itu misterius, halus, dan sulit ditangkap. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemui tetapi tidak dicari. Bahkan jika Luming menghadapi bahaya di masa depan, dia mungkin tidak dapat mencapai keadaan itu. Aku tidak peduli. Itu baik dan tidak berbahaya. Pada akhirnya, Luming menggelengkan kepalanya dan menyerah. Dia mengeluarkan beberapa potong kristal purba dan menyerapnya untuk disempurnakan guna memulihkan kultivasinya. Di sisi lain, si kembar yang lebih muda berlari menyelamatkan diri seperti anjing liar. Ia tidak berhenti sampai ia terbang keluar dari lautan darah yang terkubur abadi. Sialan, sialan kau, Luming. Aku ingin kau mati dengan cara yang mengerikan. Kakak keduanya terus berteriak seakan-akan hanya itu jalan keluar dari rasa takut dalam hatinya. Kali ini, dia benar-benar takut. Dia sangat takut. Di matanya, Luming ratusan juta kali lebih menakutkan daripada iblis. Kita tidak bisa membiarkan anak ini hidup. Kita harus menyingkirkannya. Kalau tidak, dia akan menjadi bayangan di hatiku. Aku harus menyebarkan berita itu. Kalau mereka tahu Luming ada di sini, aku yakin banyak orang akan sangat tertarik. Setelah beberapa saat, saudara kedua menjadi tenang, dan matanya kembali bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Luming, yang memiliki tubuh tabu, adalah target utama istana surgawi. Jika mereka dapat membunuh Luming, hadiahnya akan sangat tinggi. Bocah kecil, lautan darah yang terkubur abadi adalah tempat pemakamanmu. Saudara kedua meraung pelan dan terbang menjauh. Setelah sekitar 1 hari, Luming, Tang Jun, Ronggong, dan yang lainnya telah pulih sepenuhnya ke puncaknya. Mo Chang telah terluka parah dan belum pulih sepenuhnya, tetapi dia telah pulih 70–80%. Tidak menjadi masalah baginya untuk melepaskan kekuatan tempur puncaknya dalam waktu singkat. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari harta karun. Tentu saja, mereka lebih berhati-hati kali ini. Mereka akan pergi setelah tinggal di area laut untuk sementara waktu. Hari lainnya berlalu. Tiba-tiba, Luming mengangkat alisnya. Dia merasa lengan Raja Manusia di cincin kekacauan itu bertingkah aneh. Dia tak dapat menahan diri untuk berhenti, dan indera spiritualnya terpusat di dalam cincin kekacauan. Melihat Luming tiba-tiba berhenti, Tang Jun, Mo Chang, dan yang lainnya juga berhenti. Awalnya, ketika mereka pertama kali memasuki medan perang inti, Mo Chang adalah pemimpinnya. Bagaimanapun, kultivasinya adalah yang tertinggi. Namun, setelah pertempuran sebelumnya, Luming tampaknya menjadi pemimpin tim kecil mereka. Dalam pertempuran itu, Luming dan Tang Jun sama-sama memperlihatkan kekuatan tempur yang mengerikan. Kehebatan bertarung yang ditunjukkan Tang Jun mungkin tidak lebih lemah dari Mo Chang. Luming bahkan lebih mengerikan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Luming tiba-tiba berhenti. Mereka pasti tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Oleh karena itu, mereka semua berhenti dan melindungi Luming di tengah jalan. Di dalam kekacauan ring, peti perunggu terus berguncang. Luming membuka kotak perunggu itu dan melihat lengan Raja Manusia berkilauan dengan kilau misterius. Telapak tangannya menunjuk ke suatu arah. Apa yang sedang terjadi? Luming bertanya. Tentu saja, dia bertanya tentang peti perunggu. Aku merasakannya lagi. Lengan Raja Manusia. Aku merasakan bagian lain dari tubuh Raja Manusia lagi. Sederet kata muncul pada peti perunggu itu. Kau merasakannya lagi. Di mana itu? Seberapa jauh dari medan perang? Atau di medan perang Qianqiu? Luming bertanya tergesa-gesa. Tidak jauh dari sana, di lautan darah abadi yang terkubur. Baris kata-kata lain muncul di peti perunggu. Apa? Hati Luming bergetar. Ini sungguh di luar dugaannya. Bagian lain dari tubuh Raja Manusia sebenarnya berada di lautan darah penguburan abadi. Jantungnya tak dapat ditahan lagi untuk berdetak lebih cepat. Ini adalah kesempatan yang bagus. Semua ahli timbal balik telah memasuki aula di tengah medan perang inti. Para ahli terkuat di lautan darah penguburan surgawi hanyalah dewa tertinggi.
Dia mungkin memiliki kesempatan untuk merebut bagian lain dari tubuh Raja Manusia. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkannya. Dengan satu pikiran saja, indera spiritual Lu Ming menarik diri dari cincin kekacauan. Lu Ming, ada apa? Mo Chang bertanya. Semuanya, mari kita menuju ke arah itu selanjutnya. Qiu Qiu merasakan sesuatu. Mungkin ada harta karun di arah itu. Lu Ming berkata. Dia segera membuat alasan dan mendesak Qiu Qiu. Qiu Qiu diam-diam membencinya. Kapan aku mengatakan kata-kata seperti itu? Ketika mereka mendengar bahwa Qiu Qiu telah merasakannya, mata Mo Chang dan yang lainnya berbinar. Tentu saja, mereka tidak akan keberatan. Seketika, semua orang menuju ke arah yang ditunjukkan Lu Ming. Dalam perjalanan, mereka melihat beberapa gelombang orang dari istana surgawi di kejauhan. Mereka tidak terburu-buru mendekati mereka. Begitu mereka melihat mereka, mereka menghindarinya. Melihat Lu Ming dan yang lainnya mundur dengan cepat, beberapa gelombang orang dari istana surgawi tidak mengejar mereka. Sekitar 2 hari kemudian, Lu Ming dan kelompoknya tiba di wilayah laut lainnya. Apa yang terjadi dengan laut ini? Ye berkata dengan terkejut ketika mereka tiba di wilayah laut. Ye, apa yang kamu temukan? Tang Jun bertanya. Saya menemukan bahwa hanya ada sedikit serangga di wilayah laut ini. Selain itu, serangga yang tersisa juga bergerak ke satu arah. Dia berkata, mereka bergerak ke satu arah. Lu Ming dan kelompoknya tampak bingung. Tentu saja Lu Ming punya lebih banyak pemikiran. Hal ini karena peti perunggu tersebut menunjukkan bagian tubuh lain sang Raja Manusia kemungkinan besar berada di perairan tersebut. Kalau begitu, mungkinkah fakta bahwa serangga itu bergerak ke satu arah ada hubungannya dengan tubuh Raja Manusia? Lu Ming berharap hal itu tidak terjadi. Itu karena dia tidak ingin membuat keributan besar. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan bagian tubuh Raja Manusia lainnya tanpa ada yang menyadarinya. Jika dia membuat keributan besar, itu akan merepotkan. Ye, ke arah mana serangga-serangga itu pergi? Yuk kita pergi dan lihat. Kata Lu Ming. Ikuti aku. Kata Tao Hu sambil terbang ke arah tertentu. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka dengan cepat menempuh jarak yang jauh. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke laut di bawah dengan kaget. Di air laut berwarna darah di bawah sana, ada banyak sekali serangga. Serangga-serangga ini semuanya sangat besar. Melalui air laut, orang bisa melihat bayangan hitam yang besar. Kaisar Naga Abadi Chapter 4636 Bahasa Indonesia. Bab 4636, bertemu dengan seorang pembantu. Di laut, cacing-cacing itu semuanya menuju ke satu arah. Semua serangga itu menuju ke arah yang sama. Itu bagus. Tidak akan ada serangga di area laut ini. Kita bisa pergi ke dasar laut dan mencari harta karun sebanyak yang kita mau. Mo Chang menunjukkan ekspresi bahagia. Mereka tidak berani masuk ke dalam air, terutama karena mereka takut pada serangga. Namun sekarang, semua serangga di wilayah laut ini bergerak ke satu arah. Itu berarti sebagian besar wilayah laut bebas dari serangga. Ronggong, Ye dan yang lainnya juga memperlihatkan ekspresi gembira. Ayo turun dan lihat, kata Mo Chang. Dia hendak menerjang ke laut, tetapi sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke kejauhan. Di kejauhan, ada beberapa titik hitam yang terbang cepat di atas. Kecepatannya terlalu cepat. Dalam beberapa saat, dia sudah tidak jauh dari mereka. Tidak bagus. Itu istana surgawi. Ayo mundur. Mo Chang berteriak dan terbang ke kejauhan. Lu Ming, Tang Jun, dan yang lainnya mengikuti. Namun, para ahli istana surgawi mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Khususnya, salah satu orang terkuat dari suku manusia surgawi berada di garis depan. Kecepatannya adalah yang tercepat dan dia akan menyusul Lu Ming dan yang lainnya dalam waktu singkat. Dewa penguasa tingkat ke-9. Dan EBSCP, ini adalah ahli dewa-dewa tingkat ke-9. Lu Ming dan kelompoknya tampak sedikit pucat. Jika itu adalah seorang dewa tingkat 9 dari ras biasa, Lu Ming masih akan memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi mereka. Namun,
Ini adalah dewa tingkat 9 dari ras surgawi. Tidak akan mudah untuk menghadapi mereka. Dan EBSCP, di suku manusia surgawi, siapapun yang dapat berkultivasi hingga alam dewa-dewa tingkat ke-9 pastilah berbakat, dan kekuatan bertarung mereka pasti tidak lemah. Lagi pula, masih ada 8 orang ahli lagi dari istana surgawi, mereka semua merupakan guru dewa tingkat ke-8 atau ke-7. Jika mereka bergabung, Lu Ming dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Hehe, kita cukup beruntung. Tang Jun, Putri Tang Feng, karena kita sudah bertemu denganmu, jangan pergi. Manusia surgawi guru surgawi tingkat ke-9 mencibir sambil menatap Tang Jun dengan tatapan membara. Di belakang mereka, anggota istana surgawi lainnya juga mencibir. Mereka terbang dengan kecepatan penuh, memperpendek jarak antara mereka dan kelompok Lu Ming. Tampaknya dia akan segera menyusul. Lu Ming dan kelompoknya berencana untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, air laut di depan mereka bergolak, dan 7 atau 8 sosok tiba-tiba bergegas keluar. Itu Feng Yaoli dan yang lainnya. Ketika Mo Chang melihat 7 atau 8 sosok itu, dia sangat gembira. 7 atau 8 sosok di depannya berasal dari pasukan penghancur langit. Dan EBSCP, pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan tubuh yang sangat berotot, memancarkan aura roh dewa asli. Ini adalah guru dewa tingkat ke-9. Begitu mereka muncul, mereka menemukan Lu Ming dan yang lainnya, serta orang-orang dari Istana Surgawi. Istana Surgawi, kalian sedang mencari kematian. Feng Yaoli berkata dengan dingin. Dia melangkah di udara dan bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Sialan, ayo mundur. Dewa surgawi tingkat ke-9 memiliki ekspresi jelek di wajahnya saat dia berbalik untuk pergi. Para kultivator suku manusia surgawi lainnya mengikuti dan terbang dengan kecepatan lebih cepat daripada saat mereka mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Kekuatan tim Feng Yaoli tidak lebih lemah dari mereka. Dengan tambahan tim Lu Ming, mereka pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu, ketika mereka melihat tim Lu Ming datang untuk membantu, mereka segera mundur. Tak lama kemudian, orang-orang istana surgawi telah menghilang, dan Feng Yaoli serta yang lainnya tidak mengejar mereka. Feng Yaoli, berkat kalianlah aku bisa bertemu denganmu kali ini. Kata Mo Chang. Terima kasih banyak, Kakak Feng. Tang Jun juga melangkah maju dan berkata. Dia tampak sangat akrab dengan pria kekar itu. Nona Tang Jun, Mo Chang, beraninya kalian datang ke lautan darah yang terkubur abadi dengan kekuatan tim kalian. Tidakkah kalian tahu bahwa di sini sangat berbahaya? Feng Yaoli tidak meremehkan Lu Ming dan yang lainnya. Dia khawatir. Haha, kami di sini hanya untuk mencoba keberuntungan. Selain itu, jangan meremehkan kami berlima. Kalian boleh meremehkanku, tetapi jika kalian meremehkan Tang Jun dan Lu Ming, kalian akan dirugikan. Mo Chang tertawa. Tentu saja aku mengerti kekuatan Tang Jun. Tubuh tabunya tentu saja tidak lemah. Namun, kau masih kekurangan kekuatan tempur seorang dewa-dewa tingkat 9. Banyak tim di lautan darah penguburan abadi memiliki kekuatan tempur seorang dewa-dewa tingkat 9. Sebaiknya kau tidak ceroboh. Bagaimana dengan ini? Kita akan bergerak bersama nanti. Bagaimana menurutmu? Kata Feng Yaoli. Mo Chang membuka mulutnya. Ia ingin berbicara tentang bagaimana Lu Ming telah menunjukkan kekuatan surgawinya dan membunuh para praktisi kuat dari istana surgawi. Namun saat kata-kata itu sampai di mulutnya, dia menelannya kembali. Alasan utamanya adalah karena hal itu terlalu sulit dipercaya, dan dia takut Feng Yaoli dan yang lainnya tidak akan mempercayainya. Baiklah, kalau begitu mari kita bergerak bersama. Tang Jun mengangguk. Di lautan darah yang terkubur abadi, kekuatan mereka memang sedikit lemah. Dengan Feng Yaoli dan yang lainnya bertindak bersama, keselamatan mereka akan meningkat pesat. Feng Yaoli, apa yang terjadi dengan laut ini? Mengapa serangga-serangga di laut bergerak ke satu arah? Mo Chang bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming dan kelompoknya menajamkan telinga dan mendengarkan dengan saksama. Hal ini khususnya berlaku bagi Lu Ming.
Ia ingin memperoleh beberapa informasi berguna untuk mengetahui apakah hal itu berhubungan dengan bagian lain dari tubuh Raja Manusia. Kita tidak tahu detailnya. Kita hanya tahu bahwa di dasar laut di suatu tempat di area laut ini, ki darah tiba-tiba menyebar. Serangga ini tampaknya tertarik oleh ki darah. Kata Feng Yaoli. Ki darah naik dari dasar lautan. Mo Chang dan yang lainnya sangat terkejut. Sungguh aneh bahwa air laut yang seperti darah akan memancarkan ki darah dan menarik serangga lain. Lu Ming, di sisi lain, sedang berpikir keras. Entah itu hal yang buruk atau tidak, serangga-serangga di wilayah laut ini semuanya berkumpul di satu tempat. Di tempat lain, serangga sangat sedikit. Kita bisa mencari harta karun sepuasnya di dasar laut tanpa perlu khawatir diserang serangga. Jangan buang-buang waktu. Ayo kita masuk ke laut sekarang. Kata Feng Yaoli. Mo Chang, Tang Jun, dan yang lainnya tentu tidak akan keberatan. Semua orang bergegas masuk ke lautan darah dan tenggelam sampai ke dasar laut. Setelah memasuki dasar laut, mereka mulai melakukan pencarian harta karun dengan cara mencari karpet. Benar saja, mereka mencari hingga jarak yang jauh dan tidak menemui serangan serangga apapun. Setelah beberapa waktu, mereka menemukan sepotong logam aneh. Setiap kali niat membunuh dan ki jahat surut, sejumlah besar ahli akan memasuki area laut penguburan abadi untuk mencari harta karun. Setelah bertahun-tahun, tidak banyak harta karun di area laut penguburan abadi. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tidak perlu khawatir tentang serangga dan mencari inci demi inci, mustahil untuk menemukan sejumlah besar harta karun. Namun, itu sudah jauh lebih mudah dari sebelumnya. Feng Yaoli dan yang lainnya sangat bersemangat. Dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu. Mereka telah menemukan beberapa potong logam aneh dan 2 senjata surgawi tingkat asal yang rusak. Ini sudah merupakan panen yang cukup besar. Ada seseorang di depan. Seseorang tiba-tiba berteriak. Seperti yang diharapkan, ada 9 sosok di sebuah gunung besar di dasar laut. Medan di dasar laut sangat rumit. Sama seperti di daratan, ada gunung, ngarai, dan dataran. Itu mereka. Mata Lu Ming menyipit. 9 sosok itu adalah para ahli dari Istana Surgawi. Mereka adalah 9 orang yang mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Ini benar-benar jalan yang sempit bagi musuh. Terakhir kali, para Bestart ini berhasil melarikan diri. Kali ini, mari kita lihat kemana mereka bisa lari. Saudara-saudari, pergi dan bunuh mereka. Ayo, teriak Feng Yaoli. Dia melangkah maju, dan tubuhnya yang kekar menerobos air, bergegas menuju orang-orang dari Istana Surgawi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4637 Bahasa Indonesia. Bab 4637, apakah dia benar-benar sesat? Membunuh. Yang lainnya juga mengikuti Feng Yaoli dan menyerbu menuju Istana Surgawi. Namun, orang-orang di Istana Surgawi sangat tenang. Mereka tampaknya tidak berniat melarikan diri. Mereka berdiri di sana dengan tenang, dengan senyum dingin di wajah mereka. Itu salah. Hati Lu Ming hancur. Ada yang tidak beres. Terakhir kali mereka melihat Feng Yaoli dan yang lainnya, mereka berbalik dan pergi. Namun kali ini, mereka tidak melarikan diri. Ini sangat tidak biasa. Jelas, Lu Ming bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Tang Jun, Feng Yaoli, dan yang lainnya juga memikirkan hal ini. Mereka tiba-tiba berhenti. Dia kedinginan. Ada yang salah. Orang-orang ini tidak melarikan diri. Mereka tampak begitu tak kenal takut. Apakah ada penyergapan? Feng Yaoli berkata. Dia melihat sekeliling dan menyebarkan indera spiritualnya. Medan di dasar laut sangat rumit, dengan gunung-gunung tinggi dan lembah-lembah. Selain itu, karena air laut berwarna merah darah, indera spiritual terhalang oleh mata dan tidak dapat menjelajahi area yang luas. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Dewa tingkat 9, manusia surgawi dari Istana Surgawi mencibir. Momen berikutnya, sua-sua-sua, dari ngarai di belakang Lu Ming dan yang lainnya, 7 sosok bergegas keluar. Dia juga seorang ahli Istana Surgawi. Dan EBSCP, ada juga dewa-dewa tingkat 9. Zhao Feng bergumam. Wajah Feng Yaoli menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara rendah.
Wajah orang-orang lainnya semuanya berubah, menjadi agak tidak sedap dipandang. Tidak heran para ahli istana surgawi begitu tenang. Mereka telah bergabung dengan orang lain. Ada tim yang bersembunyi di lembah. Ini berarti istana surgawi sekarang memiliki dua dewa penguasa tingkat ke-9, dan jumlah keseluruhan orang yang mereka miliki bahkan lebih tinggi lagi. Ini merepotkan. Bunuh semua pengkhianat. Ayo pergi, teriak dewa tingkat 9 manusia surgawi dari depan. Sosoknya seperti sambaran petir saat ia menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Para ahli istana surgawi lainnya juga bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Di belakang mereka, 7 ahli dari istana surgawi juga menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Kedua tim dari istana surgawi bergerak sangat cepat. Mereka mendekati kelompok Lu Ming dalam sekejap mata. Sebelum mereka tiba, mereka telah melancarkan serangan ke kelompok Lu Ming. Lu Ming dan yang lainnya hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Mereka memasang lapisan pertahanan dan memblokir serangan dari istana surgawi. Namun, terlalu pasif untuk terus bertahan seperti ini. Cepat atau lambat, pertahanan itu akan hancur. Dan EBSP, sialan, kita kekurangan dewa penguasa tingkat 9. Kalau tidak, mengapa kita takut pada mereka? Wajah Zhao Feng menjadi gelap. Feng Yaoli menggeram, amarahnya membumbung tinggi. Meskipun jumlah orang mereka lebih sedikit daripada pihak lain, itu tidak terlalu banyak. Bahkan jika kekuatan tempur mereka secara keseluruhan lebih rendah, itu tidak akan terlalu jauh. Dan EBSP, yang terpenting adalah pihak lain memiliki dua dewa penguasa tingkat 9. Ini adalah aspek yang paling merepotkan. Sangat mudah bagi seorang dewa penguasa tingkat 9 untuk berhadapan dengan dewa penguasa tingkat 8, dan mereka bahkan dapat dengan mudah membunuhnya dalam sekejap. Dan EBSP, jika mereka tidak dapat menghentikan dua dewa penguasa tingkat ke-9, maka mereka tidak akan mempunyai peluang untuk bertarung. Feng Yaoli, kau seharusnya mampu menghadapi dewa tertinggi tingkat 9 dari suku manusia surgawi itu, kan? Pada saat ini, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Feng Yaoli dan yang lainnya. Tentu saja, saya sangat percaya diri dalam menghadapi orang itu. Feng Yaoli adalah roh dewa primitif dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Dia jelas tidak lebih lemah dari para kultivator suku manusia surgawi. Baiklah, serahkan dewa penguasa tingkat ke-9 dari suku manusia surgawi dan dewa penguasa tingkat ke-9 dari suku malaikat itu kepadaku. Kata Lu Ming. Dan EBSP, ahli dewa penguasa tingkat ke-9 dari kelompok di belakang mereka bukanlah anggota ras manusia surgawi, melainkan ras malaikat. Ketika mereka menyerang sebelumnya, Lu Ming telah menemukan bahwa malaikat ini hanyalah malaikat bersayap 10. Kekuatannya jauh lebih lemah daripada dewa-dewa tingkat 9 dari suku manusia surgawi. Lu Ming memiliki kepercayaan diri dalam berhadapan dengan malaikat ini. Sekalipun dia tidak bisa menggunakan darah di jalan lumpur kuning, kekuatan dan kekuatan asalnya sendiri sudah cukup untuk bersaing dengan malaikat ini. Selain dukungan QQ, jika pihak lain ceroboh dan tiba-tiba meledak, bukan tidak mungkin untuk melukai pihak lain dengan parah dalam satu gerakan. Lu Ming yakin pada dirinya sendiri dan mengajukan saran seperti itu. Namun, Feng Yaoli dan timnya tidak mempercayainya. Dan EBSP, pihak lain adalah dewa tingkat 9. Apakah kamu benar-benar dapat menghadapinya? Tanya Zhao Feng. Kita tidak bisa menghadapi mereka. Jangan memaksakan diri. Jika terjadi kesalahan, kita semua akan berada dalam bahaya. Yang lainnya ikut menimpali. Bukan karena mereka meragukan kekuatan tempur Lu Ming atau kekuatan tempur tubuh terlarang. Mereka tidak meragukan kekuatan tempurnya. Selama pertempuran di kota abadi tertinggi, dia telah menekan kejeniusan tak tertandingi dari suku manusia surgawi, Ye Qiuxian, dan mengalahkan kekuatan surga yang sempurna. Ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan tempur Lu Ming. Akan tetapi, tingkat kultivasi Lu Ming hanya berada pada tingkat kelima dari Master Alam Dewa. Dan EBSP, perbedaan antara seorang guru surgawi tingkat kelima dan seorang guru surgawi tingkat ke-9 benar-benar terlalu besar, begitu besarnya sehingga mustahil untuk dibayangkan atau bahkan dilampaui. Aku percaya pada Lu Ming. Dia pasti tidak akan kesulitan menghadapi ras malaikat.
Benar, aku juga percaya padanya. Kekuatan tempurnya akan mengejutkan kalian. Semuanya, daripada bertahan secara pasif seperti ini, kenapa kita tidak mengambil risiko? Mo Chang, Ronggong, Ye, dan beberapa lainnya berkata satu demi satu. Mendengar Mo Chang dan yang lainnya berkata demikian, Feng Yaoli merasa sedikit ragu. Dia tahu bahwa Mo Chang dan yang lainnya bukanlah orang yang berbicara tanpa berpikir. Pasti ada alasan bagi mereka untuk begitu mempercayai Lu Ming. Mungkinkah kekuatan tempur Lu Ming benar-benar tidak normal? Pada saat ini, serangan para ahli istana surgawi semakin lama semakin ganas. Mereka tak punya keraguan, mereka tak perlu khawatir dengan pertahanan diri mereka sendiri. Mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk melancarkan jurus-jurus mematikan mereka. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Jika hal ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama bagi pertahanan Lu Ming dan yang lainnya untuk hancur. Feng Yaoli, jangan ragu lagi. Lu Ming pasti tidak akan mendapat masalah. Kata Tang Jun. Baiklah, kalau begitu mari kita bertarung habis-habisan. Serahkan dewa tingkat 9 dari ras surgawi itu kepadaku, dan dewa tingkat 9 dari ras malaikat itu kepada Lu Ming. Saudara-saudara, mari kita bertarung habis-habisan. Feng Yaoli meraung. Dia menyingkirkan pertahanannya dan memulai serangan balik. Tubuhnya dengan cepat tumbuh hingga berukuran 1000 kaki. Dia mengacungkan pedangnya dan menebas dewa manusia surgawi tingkat 9. Tentu saja, Feng Yaoli masih bisa tumbuh lebih besar lagi. Dengan kultivasinya saat ini, dia bahkan bisa mengubah tubuhnya menjadi seukuran planet. Namun, hal itu tidak perlu dilakukan. Di lautan darah yang terkubur abadi ini, jika dia berubah wujud menjadi tubuh yang besar, dia hanya akan menarik serangan serangga-serangga itu. Akan baik-baik saja asalkan diperkecil ke ukuran yang lebih nyaman. Dentang, Feng Yaoli dan ahli Divine Master tingkat 9 dari suku manusia surgawi saling bertukar pukulan. Kekuatan dahsyat meledak, dan keduanya terpaksa mundur beberapa langkah. Membunuh. Pada saat yang sama, Mo Chang dan yang lainnya tidak lagi bertahan. Sebaliknya, mereka melancarkan serangan balik dan menyerang dengan gerakan mematikan. Kamu tidak bertahan, tetapi menyerang balik. Kamu benar-benar mencari kematian. Namun, meskipun kamu bertahan, kamu akan tetap mati. Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi lebih awal. Dewa penguasa tingkat 9 dari suku manusia surgawi mencibir saat dia menyerang Feng Yaoli. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi surgawi tertinggi. Kalianlah yang akan mati. Feng Yaoli meraung dan mengayunkan pedangnya untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, Lu Ming menghunus tombak dewa perang dan menyerbu ke arah malaikat master surgawi tingkat ke-9. Lu Ming telah menggunakan teknik imitasi hebat untuk mengubah aura dan penampilannya. Pihak lain tidak mengetahui identitas asli Lu Ming. Dia melihat bahwa Lu Ming hanyalah seorang Divine Master tingkat ke-5 dan benar-benar berani menyerangnya. Dia hanya mencari kematian. Master surgawi tingkat 9 dari ras malaikat sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Cahaya suci mengembun menjadi pedang tempur dan dia menebaskannya ke arah Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 4638 Bahasa Indonesia. Bab 4638, Bab 4638 Kekalahan. Malaikat Master Surgawi tingkat 9 mengayunkan pedangnya ke arah Lu Ming. Dan EBSP, dia telah menggunakan 50% kekuatannya dalam serangan ini. Bahkan Dewa Penguasa tingkat 8 tidak akan berani menghadapinya secara langsung, apalagi Dewa Penguasa tingkat 5, karena mereka akan terluka parah. Kau meremehkanku. Bagus sekali. Lu Ming tidak marah. Sebaliknya, dia senang. Apa yang diinginkannya adalah agar pihak lain bersikap meremehkan dan ceroboh. Baru pada saat itulah dia mempunyai kesempatan. QQ. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke QQ. Serahkan padaku. QQ berteriak dan terbang menjauh dari pergelangan tangan Lu Ming. Ia berubah menjadi cermin dan memancarkan seberkas cahaya, yang menyelimuti pihak lain. Menghancurkan surga. Mati. Lu Ming menggeram dan melancarkan jurus penghancur langit. Pada saat yang sama, energi asal dalam benih asal menyembur ke tombak dewa perang,
berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan dan menusuk titik vital di antara kedua alis lawan. Diselimuti oleh pilar cahaya yang telah diubah oleh QQ, Dewa Malaikat Penguasa tingkat 9 itu terdiam sesaat. Serangan Luming mendekat dengan cepat dan hendak mengenai Glabella lawannya. Sialan, sialan, ilusi menjijikkan ini, hancurkan aku. Dan EBSP, Dewa Malaikat Penguasa tingkat ke-9 mengeluarkan raungan yang sangat dahsyat, cahaya suci dalam tubuhnya meletus dengan sekuat tenaga, seketika itu juga menghancurkan pilar cahaya QQ. Namun, serangan Luming telah tiba. Serangan energi asal Luming telah melampaui malaikat. Sekarang, Luming sudah bergerak lebih dulu. Bagaimana mungkin pihak lain bisa menolak? Pada saat kritis, tubuh pihak lain tiba-tiba menyusut, mencoba menghindari serangan tombak Dewa Perang. Dan EBSP, sebenarnya jurus ini sangat berguna saat ia menghindari tombak Dewa Perang. Namun, Luming akhirnya menang. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain lolos? Selain itu, energi asal hanya dapat digunakan untuk satu serangan. Luming mengambil kesempatan itu untuk menekan tombak Ares ke bawah dan tombak itu melesat ke bawah. Tidak bagus. Dan EBSP, Dewa Malaikat tingkat 9 merasa khawatir. Tubuhnya bergerak ke samping, dan pada saat yang sama, ia memasang lapisan pertahanan di sekeliling tubuhnya. Namun, dia tidak sepenuhnya menghindarinya. Ledakan. Dan EBSP, tombak Dewa Perang menghantam tubuh malaikat itu, energi dahsyat menghancurkan pertahanannya dan menghantam tubuhnya. Dengan suara keras, bagian bawah tubuh malaikat Dewa Penguasa tingkat 9 meledak menjadi debu. Bagian atas tubuhnya menghantam dasar laut, menciptakan lubang besar. Dia berbaring di lubang itu dan memuntahkan banyak darah. Meskipun dia berhasil menghindari serangan di bagian vitalnya, dia juga menderita luka berat dan tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Awalnya, pihak lain tidak akan mudah dikalahkan. Alasan utamanya adalah karena dia terlalu ceroboh dan terpengaruh oleh QQ. Oleh karena itu, dia dikalahkan oleh Luming dalam satu gerakan dan terluka parah. Kali ini, mata semua orang terbelalak. Para ahli istana surgawi membelalakkan mata mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Adapun Feng Yaoli dan yang lainnya, mereka juga sangat terkejut. Sebelumnya, saat Luming mengatakan bahwa dia punya cara untuk menghadapi malaikat master surgawi tingkat ke-9, mereka sepenuhnya skeptis dan tidak punya rasa percaya diri sedikit pun. Dia tidak menyangka kekuatan tempur Luming begitu dahsyat hingga dia mampu melukai seorang master surgawi tingkat 9 hanya dengan satu gerakan. Dan EBSP, sekarang setelah pihak lain kehilangan Dewa Penguasa tingkat ke-9, mereka tidak perlu takut lagi, dan moral mereka pun langsung meningkat. Membunuh. Bunuh mereka. Feng Yaoli dan yang lainnya meraung dan serangan mereka liar. Membunuh. Luming berteriak dingin, memanfaatkan kelemahannya untuk membunuhnya. Pada saat ini, ahli ras malaikat terluka parah. Bagaimana mungkin Luming membiarkan kesempatan ini berlalu? Dia menukik ke bawah dan membunuh ahli ras malaikat itu. Selamatkan aku. Sang ahli malaikat meraung, matanya dipenuhi ketakutan. Bocah, jangan pernah pikirkan itu. Di dekat situ, seorang ahli guru surgawi tingkat 8 dari suku manusia surgawi telah tiba dan menyerang Luming. Akan tetapi, cermin yang telah ditransformasikan QQ itu memancarkan seberkas cahaya lain yang menyelimuti sang kultivator suku manusia surgawi. Dan EBSP, ini adalah manusia surgawi itu bahkan lebih gusar daripada Dewa Penguasa tingkat 9, dan dia langsung tercengang. Momen linglung ini telah merenggut nyawanya. Tombak Dewa Perang menembus dahi manusia surgawi. Saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Tombak Dewa Perang telah menembus dahinya, dan kekuatan penghancur telah menghancurkan jiwanya. Seorang ahli manusia master surgawi tingkat 8 dibunuh oleh Luming dalam satu gerakan dengan kerja sama QQ. Yang lainnya menggigil melihatnya. Luming tidak berhenti dan terus menyerang malaikat master surgawi tingkat ke-9. Petik 1. Dewa malaikat tingkat 9 meraung dan berjuang mati-matian. Dia tidak ingin dibunuh. Namun, dia hanya memiliki separuh tubuhnya dan terluka parah. Dia telah kehilangan 10% kekuatannya.
Tidak peduli seberapa tidak mau dia atau seberapa keras dia melawan, itu tidak ada gunanya. Dan EBSCP, tombak Dewa Perang bergetar, memenuhi langit dengan cahaya tombak. Tombak itu menyelimuti anggota ras dewa-dewa malaikat tingkat 9. Beberapa teriakan tak rela terdengar, lalu tak ada suara lagi. Malaikat dewa penguasa tingkat 9, mati. Baiklah. Bunuh para bestard dari istana surgawi ini. Feng Yaoli dan yang lainnya bersemangat tinggi saat mereka terus menyerang. Di sisi lain, moral istana surgawi sedang rendah. Beberapa orang menatap Lu Ming dengan ketakutan di mata mereka. Meskipun jumlah orang di kedua belah pihak hampir sama, pihak istana surgawi mengalami kekalahan. Seorang ahli master surgawi tingkat 7 terpotong menjadi 2 oleh pedang Tang Jun dan tewas di tempat. Hal ini membuat semangat juang istana surgawi semakin melemah. Mundur, mundur, mundur. Ahli dewa-dewa tingkat 9 dari suku manusia surgawi itu meraung. Setelah bertukar beberapa pukulan dengan Feng Yaoli, dia mundur. Dia melihat malaikat master surgawi tingkat 9 terluka parah oleh Lu Ming dalam satu gerakan dan kemudian terbunuh dengan cepat. Dia takut. Dia benar-benar takut. Kekuatan tempur Lu Ming membuatnya takut. Dia takut. Dia takut Lu Ming akan membunuhnya dan berakhir seperti malaikat dewa tingkat 9. Karena itu, dia dengan tegas memberi perintah mundur. Orang-orang lain di istana surgawi juga sama. Mereka tidak berani melawan dan mundur satu demi satu, mencoba melarikan diri. Bunuh mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Feng Yaoli dan yang lainnya meraung saat mereka mengejarnya dengan gila-gilaan. Lu Ming mengeluarkan jurus Aurora yang hebat dan mengejar mereka dengan cepat. Orang-orang di istana surgawi fokus melarikan diri dan tidak berniat bertarung. Semakin tinggi kultivasi mereka, semakin cepat mereka melarikan diri. Sebaliknya, mereka yang kultivasinya lebih rendah tertinggal dan segera disegel. Lu Ming dan beberapa orang lainnya menyusul mereka dengan kecepatan tercepat. Ah, selamatkan kami. Mereka telah mengejar kami. Selamatkan kami. Beberapa eksistensi Master Dewa tingkat ke-7 dari Istana Surgawi berteriak sekeras-kerasnya. Namun, mereka yang berlari di depan tidak berani berbalik. Mereka berharap orang-orang di belakang mereka akan menunda mereka sebentar sehingga mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka tidak akan menyelamatkanmu. Biarkan mereka membiarkanmu pergi. Dan EBSCP, wajah Feng Yaoli berubah marah ketika dia mengayunkan pedangnya, seketika membunuh 2 ahli guru surgawi tingkat ke-7. Lu Ming dan Qiu Qiu bekerja sama dan menusuk dengan tombak mereka, menewaskan seorang ahli master surgawi tingkat ke-7. Dan EBSCP, di belakang mereka, Tang Jun, Mo Chang, dan beberapa orang lainnya telah tiba dan membunuh para ahli master surgawi tingkat ke-7 yang tersisa. Namun, para ahli istana surgawi di alam dewa-dewa tingkat ke-8 ke atas memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas melarikan diri. Kaisar Naga Abadi Chapter 4639 Bahasa Indonesia. Bab 4639, Serangga yang Saling Membunuh. Tak lama kemudian, pertempuran besar berakhir dengan Lu Ming dan timnya memperoleh kemenangan besar. Dalam pertempuran ini, tidak ada satu orang pun di pihak mereka yang tewas. Sebaliknya, Istana Surgawi telah menderita kerugian besar. Hahaha, ini hebat. Semua berkat Lu Ming untuk pertarungan ini. Lu Ming, aku benar-benar kagum dengan kemampuanmu. Feng Yaoli tertawa terbahak-bahak. Ia menatap Lu Ming dengan mata penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Orang lain yang bersama Feng Yaoli memandang Lu Ming dengan cara yang sama. Pertempuran ini berubah berkat Lu Ming. Dan EBSCP, jika tidak, mereka akan dikelilingi oleh Istana Surgawi, dan pihak lain memiliki 2 Dewa Master tingkat 9. Mereka pasti tidak akan sebanding dengan mereka, dan mereka akan menderita kerugian besar. Hasil terburuknya adalah pemusnahan total Angkatan Darat. Kamu terlalu baik, aku hanya beruntung. Lu Ming berkata dengan rendah hati. Setelah itu semua orang melanjutkan pencarian harta karun di wilayah laut ini. Namun, jelas bahwa banyak orang telah memperhatikan bahwa serangga-serangga itu berkumpul di satu arah. Mereka semua pergi ke dasar laut untuk mencari harta karun. Oleh karena itu, meskipun mereka memperoleh beberapa keuntungan,
keuntungan itu tidak terlalu besar. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Semuanya, mengapa kita tidak pergi ke arah di mana serangga-serangga itu berkumpul? Lu Ming menyarankan pada saat ini. Awalnya, Lu Ming ingin mencari alasan untuk pergi ke arah tempat cacing-cacing berkumpul sendirian. Namun, di lautan darah yang terkubur abadi, akan terlalu lemah untuk pergi sendirian. Akan sangat berbahaya jika dia bertemu dengan para ahli dari Istana Surgawi. Dan EBSCP, meskipun ia mampu membunuh seorang dewa tingkat 9, itu karena pihak lain telah meremehkannya. Ia telah menggunakan semua tekniknya, selain kerjasama QQ, untuk melukai pihak lain dengan parah. Lagi pula, kekuatan asal hanya bisa digunakan satu kali. Dan EBSCP, setelah satu gerakan ini, dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan yang dapat melukai dewa-dewa tingkat 9. Jika ada dua ahli dewa-dewa tingkat 9, dia hanya bisa berlari. Sama seperti terakhir kali, jika Feng Yaoli dan yang lainnya tidak menghentikan orang lain dari Istana Surgawi, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk membunuh malaikat dewa master tingkat ke-9 itu? Lagi pula, dia tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk pergi sendiri. Di lautan darah yang terkubur abadi ini, orang-orang akan merasa aneh jika dia menemukan alasan untuk pergi sendirian. Oleh karena itu, Lu Ming hanya menyarankan agar semua orang pergi bersama-sama. Itulah yang juga saya pikirkan. Serangga-serangga itu berkumpul di satu arah, dan pasti ada yang salah di arah itu. Mungkin harta karun tertinggi telah muncul, itulah sebabnya serangga-serangga itu tertarik ke sana. Kata Feng Yaoli. Tapi, aku khawatir akan sangat berbahaya jika serangga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Seseorang berkata dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Kami akan mendekat perlahan dan mengamati dari kejauhan. Jika ada yang salah, kami akan segera mundur. Dengan begitu, tidak akan terjadi apa-apa. Kata Feng Yaoli. Yang lainnya semua mengangguk setuju. Faktanya, semua orang sangat penasaran dan ingin datang dan melihatnya. Seketika semua orang berhenti mencari harta karun dan terbang ke arah berkumpulnya serangga. Tanpa serangga yang menghalangi mereka, kecepatan semua orang sangat cepat. Dalam beberapa jam, mereka telah melintasi jarak yang jauh. Pada saat itu, mereka bertemu dengan sekelompok orang lain, yang berasal dari pasukan penghancur langit. Karena penasaran, mereka pun berencana untuk pergi ke arah tempat berkumpulnya serangga-serangga itu. Semua orang berkumpul dan berangkat bersama. Mereka bertemu semakin banyak orang di jalan. Sebagian dari mereka berasal dari bala tentara penghancur kahyangan, dan sebagian lagi berasal dari istana kahyangan. Mereka tidak memulai pertempuran dengan istana surgawi, karena jumlah orang di kedua belah pihak sangat banyak. Jika mereka bertarung, tidak ada pihak yang akan merasa percaya diri, dan kedua belah pihak menahan diri. Segera, 7 hingga 8 gunung bawah laut besar muncul di depan Lu Ming dan kelompoknya. Di puncak itu, Lu Ming dan yang lainnya juga menemukan beberapa anggota tentara penghancur langit dan istana surgawi. Kedua belah pihak tidak saling bertarung. Mereka tampak sangat berhati-hati saat berdiri di puncak gunung dan melihat ke dalam. Lu Ming dan kelompoknya terbang menuju langit menghancurkan tentara. Pelankan suaramu, jangan peringatkan serangga. Seseorang mengingatkannya dengan suara rendah. Lu Ming dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka segera menahan aura mereka dan mendarat di puncak gunung. Kemudian, mereka melihat ke puncak gunung dan tidak dapat menahan rasa terkejut. Di dalam gunung itu terdapat cekungan besar yang dikelilingi puncak-puncak gunung. Letak cekungan itu sangat rendah. Cekungan itu cekung, dan di dalam cekungan itu terdapat banyak sekali serangga. Yang mengejutkan adalah serangga-serangga ini saling membunuh secara gila-gilaan. Segala jenis serangga dengan bentuk yang berbeda-beda saling membunuh dengan ganas. Baskom itu dipenuhi bangkai berbagai serangga. Beberapa serangga menggerogoti bangkai serangga lain, sementara yang lain saling membunuh dengan ganas. Sungguh tragis. Setiap saat, serangga-serangga yang kuat sedang dihancurkan. Beberapa serangga itu sangat kuat. Lu Ming merasa bahwa jika dia naik, dia akan hancur dalam sekejap. Mereka pasti berada di puncak yang maha kuasa.
Tak heran jika tentara penghancur langit dan istana langit pun tak berani bernapas. Lu Ming dan kelompoknya bahkan tidak berani bernapas. Ada terlalu banyak serangga di cekungan itu, setidaknya lebih dari 100.000. Meskipun banyak dari mereka telah mati, masih ada lebih dari 50.000 di antaranya. Jika serangga kuat ini menyerang, mereka akan terkoyak. Lihat, benar-benar ada kabut berwarna darah yang keluar dari baskom. Apakah serangga-serangga itu menjadi gila karena kabut berwarna darah ini? Tang Jun, yang berada di samping Lu Ming, mengiriminya transmisi suara. Seharusnya begitu, kata Lu Ming. Kabut berwarna darah dapat terlihat jelas bahkan di laut berwarna darah. Wajah Lu Ming tanpa ekspresi, tetapi hatinya sangat gelisah. Lengan Raja Manusia di cincin kekacauan terus bergetar. Kotak perunggu itu memberitahunya bahwa bagian lain dari tubuh Raja Manusia ada di baskom ini. Mengetahui bahwa bagian tubuh Raja Manusia lainnya ada di baskom ini, Lu Ming tidak bisa tetap tenang. Dia benar-benar ingin mengambilnya tetapi ada begitu banyak serangga. Apa yang harus dia lakukan? Serangga-serangga ini terus-menerus saling membunuh. Meskipun saya tidak tahu alasannya, melihat situasinya, saya kira mereka semua akan mati. Ketika semua serangga ini mati, saya akan pergi dan memeriksanya. Lu Ming merenung dalam hatinya. Semua orang bersembunyi di puncak gunung dan menonton dengan tenang. Lu Ming menemukan bahwa beberapa serangga akan berubah dan menjadi lebih kuat setelah memakan bangkai serangga lain. Pembunuhan itu menjadi semakin intens. Pada saat ini, di daratan tak jauh dari lautan darah penguburan abadi, si kembar yang lebih muda tengah mengungkapkan informasi Lu Ming kepada sekelompok tokoh terkemuka dari Istana Surgawi. Benar sekali, itu adalah tubuh terlarang Lu Ming. Dia ada di medan perang inti, dan di lautan darah yang terkubur abadi. Kata si kembar yang lebih muda. Tubuh tabu Lu Ming. Bagus sekali. Jika kita bisa membunuhnya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ayo kita pergi ke lautan darah pemakaman surgawi. Pemimpin kelompok ahli dari Istana Surgawi melambaikan tangannya, dan semua orang menuju ke arah lautan darah penguburan abadi. Lu Ming, dengan begitu banyak orang yang berbondong-bondong menuju lautan darah penguburan abadi, aku ingin melihat bagaimana kau akan mati. Saudara kedua menggeram, dan matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang ganas. Selama kurun waktu ini, dia telah mencari para ahli Istana Surgawi di mana-mana. Dia mengungkapkan berita bahwa Lu Ming berada di lautan darah penguburan abadi dan meminta orang-orang ini untuk pergi ke lautan darah penguburan abadi untuk memburu Lu Ming. Selama kurun waktu ini, banyak tokoh kuat dari Istana Surgawi telah bergegas menuju lautan darah penguburan abadi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4640 Bahasa Indonesia. Bab 4640, ditemukan oleh Yang Mulia Surgawi. Si kembar yang lebih muda berdiri di sana dan mencibir sebentar. Kemudian, dia berbalik dan terbang ke arah lain. Dia ingin terus mencari lebih banyak ahli dari Istana Surgawi untuk bergegas ke lautan darah penguburan abadi sehingga Lu Ming tidak akan punya jalan keluar. Tepat saat saudara keduanya sedang berpikir, kekosongan itu tiba-tiba bergetar. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Saudara kedua hampir melompat ketakutan dan secara naluriah mundur. Namun, ketika dia melihat penampilan orang yang datang, dia menghela napas panjang lega. Senior Gan Liu, jadi itu kamu. Mengapa kamu ada di medan perang Qianqiu? Si kembar yang lebih muda segera memberi hormat. Benar saja, sosok itu adalah Yeling Gan Liu, Bapak Yeling Tianshu. Setelah dia memasuki medan perang 1000 tahun, dia mencari Lu Ming tetapi tidak berhasil. Jadi itu kamu. Di mana kakakmu? Mengapa dia tidak bersamamu? Yeling Gan Liu melirik saudara keduanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kakak laki-lakiku, dia telah terbunuh. Kata saudara kedua, sambil memperlihatkan kesedihan dan kebencian yang amat dalam. Oh, Yeling Gan Liu mengakuinya dan tidak terlalu memperhatikan. Di medan perang selama ribuan tahun ini, kematian adalah hal yang sangat normal. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Ini semua salah Lu Ming. Lu Ming sialan itu. Saudara kedua menggeram. Apa yang baru saja kau katakan? Siapa dia? Pada saat itu,
mata Yeling Ganliu terbuka lebar dan niat membunuh yang mengerikan meledak. Niat membunuh yang dingin itu tampaknya ingin membekukan seluruh area. Niat membunuh seorang pemuja surga itu menggetarkan bumi, dan membuat saudara keduanya ketakutan luar biasa. Dia tergagap, Lu Ming, tubuh tabu Lu Ming. Lu Ming, apakah kamu tahu di mana Lu Ming? Cepat beritahu aku. Yeling Ganliu mendesak. Saat mendengar nama Lu Ming, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Mungkinkah Yeling Ganliu juga ingin membunuh Lu Ming? Sepertinya mereka saling membenci. Hebat sekali. Si kembar yang lebih muda meraung dalam hatinya dan menampakkan ekspresi gembira. Di lautan darah yang terkubur abadi. Lu Ming, kecil itu, berada di lautan darah yang terkubur abadi. Dia bergabung dengan orang lain di lautan darah yang terkubur abadi dan membunuh kakak laki-lakiku. Kata saudara kedua, lautan darah dari kuburan abadi. Baiklah, Lu Ming, aku akan membuatmu berharap kau mati. Ayo pergi, tunjukkan jalannya, bawa aku ke tempat kakakmu terbunuh. Kata Yeling Ganliu. Baik, senior. Kakaknya yang kedua tentu saja setuju dengan senang hati. Dia sangat gembira. Seorang guru surgawi ingin membunuh Lu Ming. Lu Ming sudah pasti mati. Seketika, saudara keduanya menunjuk ke arah itu. Dengan lambaian tangannya, Yeling Ganliu membawa saudara keduanya ke arah lautan darah yang terkubur abadi. Kecepatan seorang ahli tingkatan terhormat surgawi terlalu cepat. Mereka segera tiba di lautan darah penguburan abadi, tempat saudara kembar kedua dan yang lainnya bertarung dengan Lu Ming. Setelah tiba, Yeling Ganliu memejamkan matanya dan merasakan dengan mencoba merasakan aura Lu Ming. Tak lama kemudian, Yeling Ganliu membuka matanya, sekilas rasa tidak puas terpancar di matanya. Di air laut berwarna darah ini, sangat sulit untuk meninggalkan aura apapun. Aura itu akan segera tersapu oleh air laut berwarna darah. Saat ini, dia tidak merasakan aura apapun dari Lu Ming. Dia tidak mau menyerah dan terus merasakan, tetapi masih sama saja. Lautan darah yang terkubur abadi itu hanya sebesar itu. Aku tidak percaya aku tidak bisa menemukanmu. Yeling Ganliu mendengus dingin. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya berada. Pada saat yang sama, dia menyebarkan kesadaran spiritualnya dengan panik untuk mencari Lu Ming. Meskipun serangga di lautan darah penguburan abadi itu kuat, ketika tidak ada niat membunuh atau ki jahat, tidak ada satupun dari mereka yang dapat melawan mereka yang berada di alam asal. Oleh karena itu, Yeling Ganliu terbang tanpa hambatan dan sangat cepat. Ia menelusuri wilayah laut satu per satu. Setelah sekitar 7 hari, ia menemukan wilayah laut tempat Lu Ming berada. Lu Ming dan yang lainnya telah menonton dari puncak gunung selama 7 hari. Selama 7 hari ini, serangga-serangga itu masih bertarung dan semakin lama semakin intens. Namun, setelah 7 hari pembunuhan, akhirnya hampir berakhir. Hanya 2 serangga terkuat yang tersisa, dan mereka bertarung satu sama lain. Kedua serangga ini luar biasa kuat. Setelah bertarung selama lebih dari 1 jam, pemenangnya akhirnya ditentukan. Salah satu serangga yang tampak seperti belalang sembah darah menggunakan cakarnya yang seperti sabit untuk memenggal kepala serangga lain dan menelannya dalam satu gigitan. Namun, meskipun serangga mirip belalang sembah ini telah membunuh lawannya, ia juga menderita luka parah. Setelah menelan kepala lawannya, ia juga terhuyung beberapa langkah dan jatuh ke tanah dengan keras, tidak bergerak lagi. Di puncak gunung, mata tentara penghancur surga dan istana surgawi bersinar. Serangga-serangga ini saling membunuh dan seluruh pasukan pun musnah. Lu Ming, khususnya, sangat gembira. Dia sempat merasa khawatir bagaimana cara memasuki baskom itu, tetapi kini semua serangga telah mati. Namun, pasukan penghancur surga dan istana surgawi tidak bertindak gegabah. Mereka ingin mengamati lebih lama lagi. Setelah sekitar setengah jam, masih belum ada pergerakan di cekungan. Pada saat ini, seseorang tidak dapat menahan diri dan ingin turun dan menjelajah. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Begitu sosok itu muncul, aura yang sangat kuat menyebar dan menyelimuti seluruh area. Orang ini berteriak Ganliu. Di tempat kejadian,
Hati semua orang bergetar karena merasakan tekanan yang mengerikan. Tatapan semua orang tertuju ke arah Yeling Ganliu. Sekilas wajah tentara penghancur langit berubah drastis, menjadi sangat jelek. Semua orang bisa tahu dari auranya bahwa dia adalah ahli alam asal. Namun, pembangkit tenaga listrik alam asal ini adalah manusia surgawi. Bagaimana mungkin asal-usul suku manusia surgawi ada di sini? Bukankah mereka semua menuju ke pusat medan perang inti? Mengapa dia datang ke sini? Berbeda dengan tentara penghancur langit, penduduk Istana Langit semua bergembira ria saat melihat Yeling Ganliu. Itu senior Yeling Ganliu. Bukankah senior Yeling Ganliu yang bertanggung jawab atas Istana Surga? Aku tidak percaya dia ada di sini. Ini hebat, kita bisa menangkap semua pemberontak ini. Banyak orang dari Istana Surgawi sangat gembira. Yeling Ganliu. Orang ini terlihat sedikit mirip dengan pelindung surgawi Yeling itu. Mungkinkah dia ayahnya? Lu Ming tiba-tiba memikirkan hal ini. Sebelum meninggal, pengawal surgawi Yeling sempat berteriak bahwa ayahnya adalah seorang bangsawan surgawi dari Istana Surgawi, dan dia pasti akan membalaskan dendamnya. Mungkinkah pihak lain sudah datang jauh-jauh ke sini? Hati Lu Ming tak kuasa menahan rasa sedih. Dia mundur diam-diam, ingin bersembunyi di antara kerumunan dan menghindari tatapan Yeling Ganliu. Namun, itu tidak semudah itu. Begitu Yeling Ganliu muncul, indera spiritualnya meliputi semua orang di langit dan menghancurkan tentara, mengamati mereka dengan mata dinginnya. Saat pandangannya tertuju pada Lu Ming, terlihat dua berkas cahaya terang. Lu Ming, apakah kau pikir kau bisa bersembunyi dariku dengan mengubah penampilan dan auramu? Keluarlah dari sini dan matilah. Yeling Ganliu meraung, niat membunuhnya membumbung tinggi ke angkasa, mengaduk-aduk air. Saya telah ketahuan. Wajah Lu Ming tampak masam. Ekspresi Tang Jun, Mo Chang, dan yang lainnya juga berubah drastis. Tang Jun, Mo Chang, jangan keluar. Aku akan menanganinya sendiri. Lu Ming mengirim pesan kepada Tang Jun dan yang lainnya, lalu bergegas keluar dari kerumunan.